Anak-anak yang kasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Bu Yanti percaya dalam keadaan sehat, baik tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada hari ini kita akan masuk pembelajaran yang ke-8. Muliakanlah Tuhan dengan belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan bila anugerah kehidupan ini kami gunakan untuk memuliakan Tuhan dalam belajar kami sepanjang Tuhan berikan kami waktu untuk kami dapat belajar. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa memahami makna belajar. Ya, kamu akan memahami makna belajar. Yang kedua, siswa memahami tujuan belajar. Yang ketiga, siswa menyimak cerita Alkitab. Yang keempat, siswa memahami cara belajar yang memuliakan Tuhan. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, apa arti belajar? Belajar adalah kegiatan untuk mencari ilmu atau pengetahuan. Belajar adalah hakikat dan aktivitas utama seorang pelajar. Jadi kalian tuh tugas utamanya adalah belajar. Kapan waktu kita belajar? Waktu kita belajar itu adalah seumur hidup. Ya, sesuai dengan istilah from womb to tomb. Artinya sejak dari rahim ibu hingga ke rahim bumi kita terus belajar. Jadi sejak kita lahir sampai kita mati, kita akan terus belajar kehidupan. Dan juga long life education, artinya proses belajar itu terjadi sepanjang hidup. Sepanjang hidup, selama kita hidup kita terus belajar. Memang secara formal belajar itu dari SD sampai perguruan tinggi. Tetapi untuk pembelajaran kehidupan itu adalah seumur hidup kita. Apakah sarana atau alat belajar? Sarana alat belajar itu tidak hanya alat-alat tulis, buku, tetapi juga adalah pikiran kita, akal kita harus kita gunakan. Sehingga kalau kita belajar ada kesulitan, jangan mudah menyerah, terus berpikir seperti pisau yang diasah. Ya, dia akan terus semakin tajam, dia akan semakin tajam. Juga perasaan kita, yaitu kekuatan, ya, power dalam hati kita, yaitu untuk tetap semangat belajar. Dan juga keinginan, kehendak, yaitu harus kuat, ya, kemauan kita belajar harus kuat, pantang menyerah. Ya. Apakah tujuan belajar? Apa tujuan belajar? 1 Korintus 10:31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau kita memuliakan Tuhan, kita tahu bahwa ada Tuhan yang melihat kita. Meskipun guru, orang tua tidak melihat kita, tetapi Tuhan melihat hidup kita. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi hanya pada Tuhan kita memiliki pengetahuan, kepandaian ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan melihat kehidupan kita saat belajar. Nah, kita akan belajar dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5-10. Di mana Salomo anak Daud ketika dia menjadi raja, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak minta kedudukan yang tinggi, dia tidak minta popularitas. Dia tidak minta kerajaannya diperbesar, diperluas. Tetapi yang dia minta adalah, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi Salomo meminta hikmat. Hikmat itu tidak hanya sekedar kepandaian di kepala, di otak kita. Tapi hikmat itu sampai pada hati kita, di mana pikiran dan hati kita bekerja sama untuk menimbang, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sehingga kita tahu kalau belajar menyontek, itu tidak baik. Tapi ketika kita belajar dengan jujur, dengan benar, ya, dengan tanggung jawab, itu adalah hal yang benar. Ya, itu adalah hikmat. Jadi tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, sama seperti Salomo. Yang kita minta dari Tuhan adalah hikmat, ya, pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan secara ilmu, pengetahuan dunia, tapi juga mengenal akan Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, cara belajar yang memuliakan Tuhan. Bagaimanakah cara belajar yang memuliakan Tuhan? Yang pertama, tidak sombong. Anak-anak harus sadar
bahwa ketika kita bisa belajar itu adalah satu anugerah. Ya, karena tidak semua anak itu dapat mengenyam belajar. Tidak semua anak bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki pendidikan. Ya, tidak semua anak. Tetapi ketika anak-anak bisa sekolah, bisa belajar, itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga jangan sombong, ya. Jangan memandang rendah orang lain. Tapi mari kita tetap rendah hati, bersyukur kita bisa sekolah sehingga ada semangat anak-anak karena kita sadar bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua adalah menghargai pribadi atau orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita harus menghargai orang-orang yang mendukung kita dalam belajar. Yang pertama adalah orang tua kita. Orang tua kita yang pertama kali mendukung kita, menopang kita dalam belajar, memberikan semangat, memberikan untuk kita hargai. Yang kedua guru. Guru juga harus kita hargai karena beliau adalah pribadi yang membuat anak-anak belajar untuk mengerjakan tugas, memiliki tanggung jawab, kedisiplinan dan sebagainya. Ya, bertanggung jawab membuat anak-anak menjadi pandai dan mengerti beberapa ilmu pengetahuannya. Semua ya, bisa semua atau beberapa pengetahuannya dari guru harus kita hormati. Ya, yang ketiga adalah teman kita, teman-teman yang ada di sekolah kita. Itu juga harus kita hargai. Karena mereka kita punya semangat, karena teman membuat kita semangat, bersaing sehat ya. Kita bisa belajar di teman-teman kita untuk lebih maju lagi. Yang ketiga memiliki tanggung jawab. Artinya tanggung jawab anak-anak harus belajar menyelesaikan tugas sampai selesai, tidak setengah-setengah, sampai selesai. Ya, kalau bisa tepat waktu, ya, kalau bisa tepat waktu itu lebih baik. Ya, tanggung jawab bisa mengatur waktu, apalagi di masa pandemi ini. Di mana anak belajar di rumah, kapan harus melihat TV, kapan harus istirahat, kapan harus belajar, di waktu itu harus diatur dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, memiliki kejujuran. Ini sangat penting, karena kejujuran inilah salah satu kunci menjadi anak yang sukses dan berhasil. Tanpa kejujuran, orang bisa pandai, orang bisa tinggi, tapi satu saat dia akan hancur. Anak-anak perhatikan, kejujuran adalah modal utama kita ya dalam belajar. Jangan hanya mengejar nilai baik, kita melakukan kecurangan-kecurangan dengan kita membeli jawaban atau kita nyontek. Itu tidak betul. Saya masih ingat di televisi ada satu tayangan ketika orang tidak jujur, dia menjadi seorang koruptor. Nah, untuk itu anak sejak sekarang memiliki kejujuran dalam belajar. Baiklah. Nah, tugas kalian adalah menghayati belajar dalam kehidupan orang beriman. Jadi tuliskan pemahamanmu tentang belajar. Baca Amsal 1 sampai 7. Cara belajar yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa? Ditulis. Dan cara belajar yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang kedua, temukanlah dampak perkembangan ilmu pengetahuan yang memuliakan Tuhan dan yang tidak memuliakan Tuhan. Di sini sudah ada contohnya. Silakan kalian mencarinya ya. Lalu anak-anak akan menuliskan makna lagu Rohani Berkat dari Hikmat. Jadi tuliskan makna lagu ini. Apa ini maknanya? Silahkan ditulis anak ya. Baiklah, bisa kalian lihat di buku LKS ada Berkat dari Hikmat ya. Silakan nanti anak-anak bisa baca di sana. Baiklah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Selamat belajar dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya anak-anak. Tetap pakai masker, cuci tangan sesering mungkin pakai sabun. Jangan pergi keluar rumah kalau tidak penting. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Salam sehat, Tuhan memberkati. God bless you.